Babu haqqil jiwari fi qurbil abwab. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Rawahul Bukhari. Baik, hadis yang kedua. Babu kullu ma'rufin sadaqah. Babu kullu ma'rufin sadaqah atau babu kulli ma'rufin sadaqah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة رواه البخاري ومسلم. Ana baca sekali lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, hadis selanjutnya, hadis yang ketiga di halaman ini. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun faqalu ya nabiyallah faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yajid qal yu'inu dhal hajatil malhufa qalu fa in lam yajid qal falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu sadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Ana bacakan sekali lagi. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu qal yang setelah titik dua enggak usah dibaca. Ala kulli muslimin sadaqatun faqalu ya nabiyallah faman lam yajid, tanda tanya harusnya. Qala titik dua ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Titik qalu titik dua fa in lam yajid, tanda tanya. Qal yu'inu dhal hajatil malhufa. Titik qalu titik dua fa in lam yajid, tanda tanya. Qala titik dua falyamal bil ma'rufi wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu sadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Kosakata di halaman selanjutnya. Yang pertama adalah ayyihima. Ayyihima. Apa artinya ayyuhuma? Ada yang tahu artinya ayyuhuma? Yang mana dari keduanya? Yang mana dari keduanya? Baik. Jadi dalam bahasa Arab, ayyun itu salah satu maknanya adalah untuk digunakan sebagai kata tanya jika ada pilihan. Contohnya ada dua baju yang bagus. Lalu kita ingin bertanya, mana yang lebih bagus? Maka kita mengatakan ayyuhuma afdal. Atau ayyus thawbaini afdal. Jadi bukan aina. Terkadang ana mendengar dari orang yang belajar bahasa Arab ketika ingin bertanya mana yang lebih bagus, ngomongnya aina afdal. Itu salah. Aina di dalam bahasa Arab itu pertanyaan untuk tempat. Oke? Adapun pertanyaan untuk pilihan menggunakan kata ayyu. Ayyu. Contohnya ayyul kitabaini afdal, ayyuhuma afdal, ayyut tullabi afdal. Murid mana yang paling bagus? Sebagaimana ayyuhuma. Ayyuhuma tadi artinya apa bahasa Indonesia enaknya? Salah satu, Ustaz. Salah satu dari keduanya. Ila ayyihima, kepada salah satu dari keduanya. Kepada siapa dari dua orang. Ayyuhuma salah satu dari keduanya.
Baik, nomor 2, uhdi. Artinya saya memberikan hadiah. Uhdi. Ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya saya, ana. Ahda yuhdi. Ana uhdi, memberikan hadiah. Aqrabihima. Nomor 3, aqrabihima, yang paling dekat di antara keduanya. Yang paling dekat di antara keduanya. Nomor 4, baban, pintunya. Atau pintu, bab artinya pintu. Baik, nomor 5, ma'ruf, artinya kebaikan. Artinya kebaikan. Nomor 6, lam yajid, tidak mendapatkan. Belum mendapatkan atau belum mampu. Belum mendapatkan. Wajada yajidu, artinya mendapatkan. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Lam yajid artinya belum mendapatkan atau belum mampu maksudnya. Baik, nomor 7, fayanfa'u. Fa artinya maka, yanfa'u artinya memberi manfaat. Yanfa'u artinya memberi manfaat. Nafa'a yanfa'u, memberi manfaat. Yu'inu. Yu'inu artinya menolong. Ini juga fi'il mudhari'. A'ana yu'inu. A'ana yu'inu, artinya dia menolong. Dzal hajah, nomor 9. Dzal hajah artinya orang yang memiliki hajat. Dzal hajah artinya orang yang memiliki hajat. Nomor 10, al-malhuf. Al-malhuf itu artinya orang yang butuh pertolongan. Mendesak. Ya, terdesak. Terdesak, butuh pertolongan. Nomor 11, wal yumsik. Dan hendaklah dia, wa artinya dan. Lam di situ artinya hendaklah. Yumsik, menahan. Wa dan lam di situ artinya hendaklah. Yumsik, menahan. Nomor 12, anis syarri, dari keburukan. Dari keburukan. Baik. Kita terjemahkan hadisnya terlebih dahulu. Ad-darsus tsani. Sebelumnya ada pertanyaan? Kosakata, ada yang belum jelas? Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Tapi ini masalah i'rab dulu ya. Ya. Enggak apa, Ustaz ya. Ya, tafadhol, Pak. Di bab yang pertama dibaca babu hakil jiwari ya, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua babu kullu ma'rufin. Ini posisinya apa, Ustaz? Idhofah atau apa? Harusnya idhofah, Pak. Makanya tadi Anda bilang babu kulli ma'rufin. Cuman biasanya kalau kita baca baca, Anda belum tahu ini babnya diambil dari kitab apa. Tapi terkadang dalam kitab-kitab hadis mereka bilang babun (2) kullu ma'rufin shadaqah. Jadi seakan-akan terpisah gitu. Babun sendiri (2) kullu ma'rufin shadaqah. Tapi kalau digabung harusnya idhofah. Babu kulli ma'rufin shadaqah. Kalau anak pribadi ya bebas saja sih.
Tapi kalau posisi seperti ini harusnya babu kulli ma'rufin shadaqah. Kecuali ada titik dua tadi. Iya, atau kullu ma'rufin shadaqahnya ini dia adalah hikayah anil alam. Dalam artian ini mengutip hadis. Jadi di sini bentuknya bukan idhofah, tetapi bentuknya hikayah anil alam. Jadi kutipan hadis. Jadi dia harokatnya tidak berubah. Hikayah anil alam itu menceritakan sesuatu tertentu yang dia tidak perlu merubah harokat. Contohnya ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun. Ketika kita baca suratul Munafiqun atau suratul Munafiqin? Suratul Munafiqin. Suratul Munafiqun. Walaupun dia idhofah, tapi dia bukan idhofah bentuknya, tapi hikayah anil alam. Menceritakan sesuatu tertentu. Nama suratnya Al-Munafiqun. Jadi tetap dibaca suratul Munafiqun, bukan suratul Munafiqin. Karena Al-Munafiqun di situ bentuknya bukan mudhaf ilaih, tapi hikayah anil alam. Begitu juga ini. Babu kullu ma'rufin shadaqah. Kalau mau kita bilang hikayah anil alam karena ini kutipan hadis, jadi tidak perlu dirubah. Jadi seakan-akan pengarang judul ini ingin mengutip hadis Rasulullah kullu ma'rufin shadaqah. Jadi ini hikayah anil alam, bukan mudhaf ilaih. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan hadis. Atau babu haqqil jiwari fi qurbil abwab. Bab hak bertetangga dalam dekatnya pintu. Terjemah bahasa Indonesia gimana nih? Ada yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia dengan enak? Pak Huda, penerjemah. Bab tetangga rumah, Tat. Bukan, maksudnya bab hak bertetangga. Hakul jiwar itu kan hak bertetangga. Fi qurbil abwab. Yang paling dekat rumahnya. Yang paling atau dekat pintunya. Pintunya, paling dekat pintunya. Yang Di paling dekat abwab. pintunya. Betul. Pintunya. Yang paling dekat pintunya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, sesungguhnya saya memiliki, sesungguhnya li, saya memiliki jaraini, dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa saya harus memberi hadiah? Kepada siapa di antara kedua tetangga itu saya harus memberi hadiah? Qala, maka Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat pintunya di antara mereka berdua, paling dekat pintunya darimu. Ya, paling dekat pintunya darimu. Rawahul Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, babu kullu ma'rufin shadaqah. Bab setiap kebaikan itu adalah sedekah atau shadaqah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Ala di sini artinya apa? Setiap. Iya. Allah itu biasanya menunjukkan kewajiban atau beban, sesuatu yang dibebankan kepada seseorang. Contohnya al-ghada'u alayya,
makan siangnya atas saya. Maksudnya berarti saya yang bayarin makan siang. Al-asya'u alayya. Makan malam atas saya, maksudnya saya yang bayarin. Jadi kalau ada kata ala, biasanya beban terhadap seseorang. Atau kewajiban ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap muslim harus melaksanakan sedekah. Faqalu, maka para sahabat bertanya atau berkata, ya Nabiyallah, faman lam yajid, wahai Nabiyullah, kalau ada orang yang belum mendapatkan, maksudnya apa? Tidak mampu untuk bersedekah, dia tidak punya harta yang cukup. Qal ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka beliau menjawab, ya'malu biyadihi, dia kerja dengan tangannya. Dia bekerja dengan tangannya sendiri. Fayanfa'u nafsahu, sehingga dia bisa memberi manfaat bagi dirinya. Wa yatasaddaqu, dan dia juga bisa bersedekah. Qalu fa illam yajid, mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau dia tidak mampu juga. Qal yu'inu dzal hajatil malhufa. Yu'inu artinya menolong, dzal haja orang yang punya hajat, al-malhuf orang yang terdesak. Menolong orang berhajat dan terdesak. Qalu fa illam yajid, mereka bertanya lagi, berkata lagi, kalau nggak mampu juga, qal falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr. Hendaklah dia mengerjakan yang baik dan menahan diri dari keburukan. Fa innaha lahu shadaqatun, sesungguhnya yang demikian itu bagi dia sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terjemah hadisnya ada yang belum jelas? Izin bertanya Ustaz. Ustaz, malhuf tuh ini Ustaz ya, terdesak Ustaz ya. Iya, nanti kita bahas arti ya di sini. Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang hadis nomor 1 yang babukul ma'ruf tuh an Jabir bin Abdullah kan radhiyallahu anhuma. Humanya ke siapa Ustaz? Humanya ke ayahnya. Oh, Abdullah sama an Jabirnya Ustaz ya. Jabir. Oh, kirain ke Jabirnya doang Ustaz. Oke, makasih Ustaz. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk pembahasan hadisnya. Hadis yang pertama, babu haqqil jiwari fi qurbil abwabi. Bab hak bertetangga kepada yang pintunya paling dekat dengan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dan beliau dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia berapa tahun? 9. 9. Ini Rasulullah usia berapa tahun? 4. Pakul Dinikahi Rasulullah usia, coba ntar dikoreksi ya. Yang aneh ingat hadisnya tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sittin. Terus wa dakhala bi wa ana bintu tis'in. Ana lupa, pokoknya Rasulullah menikahi saya ketika usia saya 6 tahun dan menggauli saya ketika usia 9 tahun, dan Rasulullah wafat saya 18 tahun. Itu yang ana ingat. Coba nanti dicek lagi. Dan beliau termasuk salah satu periwayat hadis yang paling banyak. Beliau ayahnya Abu Bakar, tadi berarti nasabnya orang Quraisy. Abu Bakar dari Bani Taim At-Taimi. Beliau meninggal tahun berapa beliau meninggal? 58. Kalau tidak salah 58 Hijriah, bulan Ramadan. Boleh dicek lagi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga, maka kepada saya harus memberi hadiah. Ai faman kana babuhu aqrab kana al-haqqu lahu.
Ini menunjukkan bahwa kalau ada tetangga yang pintunya lebih dekat kepada kita, maka dia yang lebih berhak. Li'annahu yara ma yadkhulu baita jarihi. Karena dia yang pertama kali melihat apa-apa yang masuk ke rumah tetangganya. Min hadiyatin wa ghairiha. Berupa hadiah ataupun selain itu. Jadi ini sangat nyata. Kita punya tetangganya dekat. Apa yang masuk rumah dia, kita yang pertama kali lihat. Misalkan dia bawa buah banyak, bawa makanan banyak, bawa kue banyak, ya kan? Kita yang pertama kali ngelihat. Tapi misalkan tiba-tiba dia memberinya kepada tetangga yang lebih jauh. Mungkin perasaan kita, ya pokoknya ada rasa gitulah di hati. Begitu juga ketika kita memiliki tetangganya itu udah ngelirik-lirik. Kita masukin kue, kita masukin buah, tapi kita nggak ngasih dia, malah ngasih tetangga yang jauh. Nah, pasti dia ada perasaan. Oleh karena itu, untuk menjaga hati bertetangga yang lebih dekat pintunya, itulah yang lebih berhak untuk diberikan hadiah. Di sini juga disebutkan wadzalika littila'ihi 'ala sya'nil jari wa hajatihi. Karena tetangga dekat itulah yang sering melihat urusan tetangganya dan juga kebutuhannya. Wa li'anna hadzal aqrab asra'u ijabatan lima yaqa'u li jarihi minal muhimmat. Dan juga karena tetangga dekat itu yang paling yang paling asra'u ijabatan, yang paling lebih cepat untuk menjawab panggilan kita ketika kita memiliki banyak keperluan. Jadi apa yang bisa diambil pelajaran ini, anna haqqal jiwari taba'un li qurbil abwab, bahwa hak bertetangga itu bergantung kepada dekatnya pintu. Al-aqrabu baban yuqaddamu ala man yalihi. Yang paling dekat pintunya itu lebih didahulukan daripada yang paling jauh dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, lah kalau rumah kita di tengah, yang dekatnya ada dua, kanan kiri, yaitu teknis bisa disiasati. Kalau bisa dibagi dua, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mungkin gantian. Yang kanan dulu, nanti yang kiri. Tinggal bilang, Pak, ini cuma punya satu, saya kasih sini dulu ya, nanti gantian. Yang penting kita tetap menjaga hati ketika bertetangga agar tidak terjadi kecurigaan atau perasaan-perasaan yang tidak enak. Ini hadisnya sederhana tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, babu kulli ma'rufin shadaqah atau babu kullu ma'rufin shadaqatun. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, orang Ansar. Beliau juga salah satu periwayat hadis yang paling banyak, termasuk sahabat yang muda juga, sebagaimana Aisyah istri Rasulullah dan sahabat Rasulullah yang muda. Jabir bin Abdullah juga demikian. Dan beliau meninggal ketika usia atau di tahun 87 atau 77 Hijriah. Nanti mungkin bisa dicek. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu bernilai sedekah. Setiap yang baik itu bernilai sedekah. Yang menjadi pertanyaan, apa definisi ma'ruf? Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf huwa ma'urifa bi adillati syar'i annahu min a'malil khairi. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui dengan dalil-dalil syar'i bahwa dia termasuk amal kebaikan. Jadi patokan ma'ruf adalah dalil syar'i. Patokan ma'ruf adalah dalil syar'i. Sesuatu yang menurut
syar'i berupa kebaikan, maka itu disebut dengan ma'ruf. Ma'urifa min adillati syar'i annahu min a'malil khairi. Dan bentuk ma'ruf itu banyak. Faminal ma'rufi, yang termasuk dari ma'ruf, ma anfaqar rajulu ala ahlihi, yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya. Seseorang mencari nafkah buat istrinya dan anak-anaknya, disebut dengan ma'ruf. Wa an yalqa akhahu biwajhin talqin atau biwajhin taliqin, menemui saudaranya, temannya dengan wajah yang berseri-seri, itu juga ma'ruf. Menemui istrinya dengan wajah yang berseri-seri, istri menemui suaminya dengan wajah yang berseri-seri, itu bagian dari ma'ruf. Dan ini terkadang tidak mudah, apalagi kalau kita sedang banyak masalah. Ya kan? Begitulah bagaimana Rasulullah mengajarkan dan Islam mengajarkan. Artinya ketika bertemu dengan orang, simpan dulu masalahmu. Temuilah temanmu, keluargamu, istrimu, suamimu terlebih dahulu dengan wajah yang berseri-seri. Baru setelah itu kalau butuh cerita, itu nomor sekian. Tapi intinya ketika pertama kali bertemu, temuilah dengan wajah yang berseri-seri. Dan juga yang termasuk dari ma'ruf adalah al-imsak anisyar, menahan diri dari keburukan. Dan banyak jenis-jenis ma'ruf lainnya. Bahkan termasuk zikir, zikir juga termasuk dari al-ma'ruf. Senyum termasuk enggak? Ulang Ustaz, definisi yang pertama tadi apa Ustaz? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Karena itu yang menenangkan hati dan membuat kita bahagia. Ya kan? Kita tinggal di Indonesia. Orang semuanya ramah, mudah senyum, murah senyum, hati pun tenang, bahagia. Berbeda dengan negara-negara lain, banyak negara-negara yang orang itu susah sekali senyum. Jadi kita merasa tidak punya orang yang perhatian dengan kita. Tidak pernah merasa orang itu kok semuanya mukanya mesem sama kita. Itu sulit. Oleh karena itu kalau antum perhatikan, banyak sekali orang-orang luar negeri yang suka tinggal di Indonesia dan mereka merasa bahagia. Bahkan terkadang mereka buat talk show, kenapa orang Indonesia bahagia-bahagia? Mudah jawabannya. Karena mereka kalau ketemu sama saudaranya wajahnya senyum, wajahnya bahagia. Itu yang buat bahagia, simpel dan sederhana. Gitu. Jadi memang terlihat sederhana, tapi pengaruhnya sangat luar biasa dan baru kita rasakan kalau kita kehilangan itu. Antum bayangin kalau antum pulang ke rumah, istri antum mesem, anak antum mesem. Kalau yang punya istri, punya anak ya. Kalau belum punya, ya ketemu teman semuanya mesem. Pergi kemana-mana orangnya mesem semua. Tidak ada yang senyum, tidak ada yang ramah. Nah, tentu itu sangat berat. Jadi itu semua bagian dari kebaikan, sedekah.